Yang pertama itu bagaimana cara mengendalikan emosi yang ada ketika sedang masa menstruasi nih dok, kan ini kan sakit udah hormonal ya dok ya. Ya. Susah nih gimana menyikapinya. Pokoknya nih, kita asal tahu bahwa ini mau mens, udah itu aman. Dibanding nggak tahu, makin uring-uringan. Ya, jadi harus tahu bahwa oh lagi mau mens. Nah, supaya tahu harus punya catatan. Catatan mungkin di agenda kah atau di gadget, apa yang dicatat mens hari pertamanya, sebelum-sebelumnya. Sehingga kita bisa lihat antara mens hari pertama dan mens berikutnya berapa kurang lebih dia punya siklus. Oh, 28 hari. Maka pas lagi kita nggak enak hari ini, terus kita hitung, oh ternyata ini 2 hari lagi mau mens. Itu malah badan kita ngerti, karena ngerti, ya, maka jadi aman. Apakah langsung jadi gembira? Enggak juga. Tapi kita tahu bahwa oh ini mau mens. Kalau udah mens langsung mens, kita udah jelas, oh malah lega. Oh pantesan kemarin itu. Kemudian apa lagi? Sampaikan orang sekeliling, sampaikan anak-anak, sampaikan pada pasangan hidup yang sudah berkeluarga ya. Yang bekerja, sampaikan pada teman-teman. Puntennya, orang yang dekat ya dengan misalnya meja kita gitu, atau dengan orang satu ruangan, puntennya aku kayaknya mau mens nih. Makanya aku nggak enak feeling aku. Jadi orang teman-teman itu ya ngerti, suami juga ngerti. Saya begitu. Setiap mau lihat tanggal lagi nggak enak perasaan, udah banyak istighfar tapi kok kayaknya lagi nggak enak gitu ya, lihat catatan, oh mau mens, bilang sama suami, ayah punten ya, aku kayaknya mau mens. Oh suami saya langsung sakit kepala tuh, aduh bakal sering cemberut ini bini gue. Dia akan bilang gitu ya, kita akan bisa cemberut tuh walaupun nggak sadar. Anak-anak juga paham, oh ibu lagi mens, jangan diganggu, ibu lagi mens. Biasanya anak-anak suka bercandain saya tuh bercandain sampai misalnya, ibu nih baby boomer, ibu nih orang tua zaman dulu, itu kalau lagi nggak mau mens ya, itu ketawa saya. Tapi kalau lagi mau mens, astagfirullahaladzim, bisa tersinggung tuh, bisa tersinggung. Makanya anak-anak harus tahu. Ya, saya juga sama tim, saya akan bilang, kayaknya aku lagi mau mens. Ada tim saya yang sering biasanya dampingi saya tuh Mbak Nini, dia langsung paham tuh, ya, dia langsung paham, oh bisa lagi mau mens gitu, ya. Cilakanya pas dia juga, aku juga bisa, iya loh, dua-duanya mau mens. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngasih tahu. Saya mau cerita bahwa ini bukan dibuat-buat. Kalau orang lagi mau mens itu kenapa dia galau gelisah? Karena hormon estrogen, progesteron menurun. Bahkan di Amerika, sekolah yang bagus, kalau lagi ulangan matematika, kemudian anak perempuan ini mau mens atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima, dia ditunda. Saking kita kalau lagi mau mens dan mens hari pertama sampai kelima, daya analisa menurun. Jadi pelajaran yang paling nggak maksimal nanti dikerjakan adalah matematika. Nah, sekolah kita belum kayak gitu. Maka tolong ibu nih yang punya anak perempuan, minimal ibunya ngerti deh. Karena sekolah kan belum kayak gitu. Itu baru di Amerika juga, itu di Amerika juga belum semua sekolah. Dan persidangan di Amerika, kalau ada seorang istri, punten maaf, pukul suaminya atau bunuh suaminya, hakim akan lihat siklus menstruasi. Di sana tuh saking perempuan lagi mau mens, suaminya ngeselin tembak. Orang senjata boleh ini bebas, tapi itu hakim masih tanya, masih lihat benar nggak dalam siklus menstruasi? Ya, buat apa? Buat tahu bahwa oh dia ini memang lagi kondisinya nggak jelas nih. Walaupun belum sakit jiwa beneran, oh ini kondisinya nggak jelas nih. Ibu ini makanya nembak suaminya. Maka hukumannya dikurangin dikit. Kan lumayan. Ini maksud saya cerita betapa sulitnya perempuan pada saat mau mens dan sedang mens itu. Nah tentu kita harus paham, oh kayak gitu. Akhirnya perbanyak istighfar. Banyak minum, istirahatlah. Minta izin sama keluarga. Ibu kayaknya mau mens, ibu istirahat ya. Nah sudah. Istirahat, relax ya. Sambil istirahat, Bunda masih mau dengerin, lihat YouTube kah, lihat tausiah kah, lihat itu keren banget. Bu Isa, saya biasanya kalau lagi mau mens, lihat drama Korea. Boleh juga sih, Bu. Asal drakornya jangan yang sedih, nanti tambah sedih. Lagi mens nonton drama Korea yang ada istri diselingkuhin suaminya, ditinggal itu bisa-bisa itu gadget kita lempar. Itu bahaya. Jadi pilih-pilih juga ya, pilih-pilih juga tontonan. Carilah tontonan yang betul-betul membuat kita bertahan
keimanan kita. Move on, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita tarik nafas panjang, istighfar perbanyak, ya. Dan ada tambahan dari Rasulullah, yaitu apabila kita kesel sedang berdiri, marah sedang berdiri, sedih sedang berdiri, suruh duduk. Duduk. Dan itu luar biasa. Merubah posisi, duduk. Nah, waktu duduk itu tentu, kalau mau lebih enak lagi, nyender. Nah, kemudian tadi tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, itu tanpa terasa saya menangis, kenapa? Karena air mata itu adalah, ya, obat atau cara atau hadiah dari Allah, terutama untuk perempuan, untuk wanita, untuk membasuh kesedihannya, membasuh kekhawatirannya, membasuh ketakutannya. Nah, biarin aja. Karena banyak juga perempuan berprinsip, nggak boleh nangis, harus tegar, nggak boleh nangis. Itu tambah nggak tegar, itu tambah nggak naik emosinya, malah turun. Percaya deh. Ya, maka kita di dalam ilmu memanajemen emosi, kita diperbolehkan untuk, ya, mengeluarkan air mata. Yang penting tidak mengeluh. Ya, itu namanya compassion. Menghargai. Ya Allah, saya sedang sedih, ya Allah, saya sedang khawatir, ya Allah. Ya Allah, saya sedang kesal sama suami saya, ya Allah. Saya sedang kesal sama anak saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, angkat sedihku, ya Allah, angkat kesalku naik. Waisa, saya udah duduk, saya udah tarik nafas, saya udah istighfar, masih kesel. Apa kata Nabi? Rebahan. Rebahan. Karena dengan posisi rebah, kepala rata, ya, nggak usah pakai bantal, ya, kepala rata. Dan pada saat itu tarik nafas, kita istighfar, itu akan ada tarikan lewat pembuluh meridian tadi, sinyal tadi, itu mengeluarkan kepenatan, jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah. Dan lebih bagus lagi, rebahannya jangan tempat tidur, terlalu tinggi ke tanahnya. Rebahan di bawah, Bu. Supaya ngasih kode juga. Kalau ada ibunya udah rebahan di bawah, berarti dia lagi marah banget itu ngasih kode. Saya gitu tuh. Anak saya juga hafal, suami saya juga hafal. Kalau sampai saya udah rebahan di bawah, berarti ibu Isa tuh lagi marah banget. Dan mereka langsung, belum lagi diomongin lewat mulut, udah langsung ngerti. Ibu rebahan di bawah. Suami saya juga bilang gitu sama anak-anak, bisik-bisik. Ibu lagi marah, kenapa? Rebahan di bawah. Gitu. Asik, nggak usah diomongin, kita nggak usah kasar mulut kita, cuma ngasih kode. Kenapa anak-anak tahu? Karena dari kecil saya kasih tahu ajaran Rasulullah ini. Jadi mereka udah tahu. Kalau ibunya udah rebahan di bawah, kalau duduk aja masih belum tahu kalau ibunya marah, dia rebahan di lantai. Kadang-kadang benar-benar di lantai, nggak di atas karpet. Dia udah tahu, mak gue lagi marah nih. Ya, langsung mereka cek, kita nggak ngelakuin apa nih? Kita ngelakuin apa? Masih kayak gitu ya. Nah, itu